Let's take a break with HMJM. Ting 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 ting. Aku suka follow deh sama ritmenya HMJM yang ting 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 gitu. Soalnya menurutku itu membawa semangat banget sih. Jadi pas aku dengerin itu kayak semangat dengerin podcast sampai ke belakangnya gitu. Oh ya, by the way, halo selamat sore, aku Lia dari HMJM. Mungkin kalian udah bosan ya ketemu aku selama 3 kali di podcast ini. Tapi kali ini beneran last aku muncul di sini kok, karena sebentar lagi udah digantikan sama mungkin salah satu dari orang yang ngomong sama aku ini. Oke, by the way, ngomong-ngomong tentang podcast, jadi hari ini tuh edisi spesial karena bisa dibilang ini podcast terakhir ya sebelum pindah periode gitu. Nah, hari ini kita tuh membahas tentang calon ketua. Nah, aku ngomong sama salah satu orang yang calon ketuanya HMJM. Halo Natasha. Cia ya? Dia aja ya? Boleh akrab Cia ya? Iya, Cia. Hai semuanya. Ini Cia. Ya, Cia, mungkin kamu bisa perkenalin dirimu sendiri. Maksudnya sekarang sebagai apa, terus mau menjabat sebagai apa gitu. Oke. Perkenalan diri dulu. Aku Natasha Graciela, mahasiswa manajemen. Aku adalah panitia tetap dari HMJM, dari divisi B dan K. Dan currently aku jadi calon kandidat ketua HMJM nomor urut 2. Wah, kalau ngomong tentang calon ketua HMJM, aku jadi nostalgia masa lalu ya. Maksudnya kayak inget dulu gimana prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, ini kamu udah mulai siap-siap ya, Cin? Untuk prepare poster dan lain-lain. Kampanye kan kemarin sudah. Nah, itu tolong. Kamu bisa ceritain dikit nih di sini tentang gimana persiapanmu waktu itu. Gitu. Oh iya. Jadi buat pas kampanye itu kan kita disuruh siapin poster terus video. Nah, saat pas dikasih tahu requirements-nya itu udah aku mulai cicil-cicil. Jadi memang persiapannya itu udah dari lumayan lama supaya nanti pas pengumpulannya itu juga udah enak banget gitu. Terus aku sama calon-calon yang lain, Mevi sama Nathan, itu kita juga kerjasama buat videonya bareng. Jadi kita gabungin video-video kita bertiga dalam video kampanye kita, gitu. Ini aku tadi sempat dengar ada kata-kata kerjasama ya. Berarti kalian ini kompak ya, maksudnya nggak ada kayak persaingan sengit antara satu dengan yang lain gitu. Ya enggak. Ya kita support satu sama lain, tapi juga berjuang sendiri-sendiri lah, sama-sama gitu. Oh, asik juga ya. Soalnya dulu waktu aku kayak lebih ke arah bantu-bantu, tapi lebih ke arah tujuan masing-masing. Jadi menurut aku dengan calon ketua yang lain tuh lebih punya aku seperti ini dan yang lain seperti itu gitu. Jadi ya udah. Ya. Mungkin secara konsep aja, tapi kalau untuk detail-detailnya itu kita jalan sendiri gitu. Iya. Tapi untuk perasaan siap ya. Siap gak siap? Harus siap. Harus ya. Iya, karena ini kan sudah mulai April ya, dan dengar-dengar pemilunya ini bulan April nih. Iya benar, bulan April. Bulan April. Kalau nggak salah awal ya, tapi daripada salah ngasih informasi, mending tunggu aja ya teman-teman untuk tanggal pemilihan calon ketuanya. Jadi ketua gitu. Dan biasanya ini digabung sama ini si eksekutif. Jadi BEM dan HMCA kita jadi satu pilihannya gitu. Kalau perasaan tadi kan udah siap ya. Tapi kalau secara tahu mungkin udah mulai disiapin atau ya udahlah ngalir aja. Ya sambil belajar, sambil lihat dari angkatan atas, dari Lia juga, dari BPH maupun angkatan yang 18 itu sambil belajar, oh ini caranya kayak gini, caranya gitu. Jadi itu menurutku sudah termasuk persiapan kalau misal jadi ketua, even nggak jadi ketua pun itu akan jadi ilmu yang nanti akan aku juga kasih ke bawahku. Oke, tadi aku dengar persiapan ya. Nah itu persiapan yang aku dengar tadi itu kamu tanya-tanya
sama BPH, terus sama aku, sama yang lain juga. Itu persiapan seperti apa sih dia? Selama ini tuh aku lebih tanya ke cara-cara ngerjain ini tuh maupun juga pendapat pas aku kerjain tugas-tugas aku. Dari situ aku tuh belajar, kalau misalnya nanti aku jadi angkatan atas pun cara mengkritisi tugas-tugas dan bagian-bagian bawahku itu kayak gini. Kalau misalnya mau ngerjain sesuatu itu harus memperhatikan ini gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Lebih belajar ke gimana cara kalau misalnya jadi ketua nanti gitu ya. Soalnya kan kamu udah pernah lihat sebelumnya sebagai KP kan berhubungan langsung dengan BPH. Jadi tahu BPH bersikap gimana ke kamu, mau bersikap gimana ke BPH sebagai KP gitu ya. Yeah. Tapi sempat ada ini nggak, kamu pengen ngembangin HMJM? Maksudnya dari yang sekarang ini kamu pengen lebih apa gitu dari HMJM? Ini sedikit spoiler ya, aku dulu kan sejak aku jadi calon ketua itu kepengen HMJM punya podcast. Entah kenapa aku tuh nggak tahu kalau dulu tuh, maksudnya waktu itu aku nggak bakal expect kalau sekarang ini bakal serba online. Tapi aku pengen kayak ada podcast HMJM gitu. Anggapannya kayak kita tuh pers tapi nggak ngurangin rasa fungsinya LPM. Jadi kita tetap HMJM, kita punya pers sendiri gitu. Dan akhirnya sampai sekarang juga terjalankan dan udah jalan satu periode. Nah untuk kamu itu persiapannya, bukan persiapan siapa? Apa yang pengen kamu ubah atau inovasi dari HMJM ini? Ada nggak terlintas? Let's start with how we work at HMJM dulu kali ya. Mungkin yang aku harapin itu aku lebih pingin HMJM antar anggotanya itu bisa leluasa komunikasi maupun tanya-tanya. Jadi tanya pun itu bukan hanya sebagai KP dan BPH maupun KP dan lain-lainnya, tapi itu juga sebagai tim yang bisa saling bantu gitu sih. Jadi lebih kepengen HMJM ini lebih dekat dalam hubungannya. Terus kalau program, actually sebenarnya kepengen program yang let's say collab dengan antar organisasi yang lain, misal dengan BEM atau dengan MJA, supaya mungkin kedepannya kita punya program yang lebih mengcover di luar mahasiswa manajemen juga gitu. Jadi inovasi lebih ke kolaps antar ormawa gitu. Ya. Jadi aku di sini nangkep kamu tuh pengen ngembangin HMJM tapi di luar HMJM juga bisa berkembang gitu maksudnya. Benar. Atau kan itu kan tadi masih rencana ya, maksudnya angan-angan kamu pengen ngembangin kolaps sama ormawa lain. Tapi untuk wujud nyatanya tuh udah dibikin belum? Kalau wujud nyatanya sih ya kita tunggu sambil jalan lah ya. Jadi belum ada kepikiran yang realnya gitu ya, apa? Belum. Tapi ya semoga sambil jalan dapat ditemukan. Iya paham. Tapi kalau itu kan tadi dari segi program ya, maksudnya hal yang ingin kamu ubah atau inovasi dari HMJM. Tapi kalau dari segi internal, kan kamu bilang komunikasi. Ya, untuk komunikasi menurutmu untuk HMJM sekarang ini gimana ya? Kenapa kok kamu sampai pengen ngerubah komunikasi di HMJM? Jadi ada apa dengan HMJM yang kamu jalani sekarang gitu? Karena kan belajar dari masa lalu gitu ya, kamu pengen apa gitu, sekarang ini melihat yang terjadi sekarang gitu. Oke. Buat teman-teman yang dengar podcast ini, enggak kok, HMJM ini memang kompak, sungguhan, swear. Cuman pasti kita tambah lama, pasti pingin yang lebih baik buat organisasi gitu kan. Nah, kalau aku lihat dari yang kondisi sekarang itu karena kita juga terbatas komunikasinya karena ini juga online, jadi kadang itu bingung mau tanya apa gitu kan. Nah, yang aku harapin nanti di periode depan, apalagi semoga nanti juga offline juga, nah komunikasinya ini bisa sangat leluasa banget, mau tanya apapun itu kalau misalnya ketemu langsung kan nanya ini, muncul pertanyaan yang lain, jadi lebih gampang gitu.
Mungkin karena periode ini kita kayak shock gitu ya, karena kan kita nggak pernah online, benar. nggak online full satu periode. Jadi waktu kita komunikasi itu masih ke bawah vibes-nya offline gitu. Jadi kayak kita merasa kadang itu kayaknya ya online karena kan perlu komunikasi, perlu cari waktu bareng buat komunikasi, buat tanya-tanya gitu. Tapi kan kalau online sebenarnya itu lebih ke fleksibel. Jadi nggak harus patok waktu buat tanya gitu maksudnya. Ya, oke. Itu kurang lebih ini ya, apa singkatnya dari visi misimu? Iya, benar. Dan komunikasi gitu ya. Tapi ada nggak satu poin kunci dari visi misimu? Jadi visi misiku kalau diperhatikan itu aku lebih fokus ke pengembangan dua-duanya, bukan memilih salah satu tapi aku dua-duanya. Secara aku pengen HMJM itu lebih dekat, punya bond yang lebih erat, tapi juga kita itu dengan hubungan itu diharapkan membuat program-program yang lebih menarik mahasiswa-mahasiswa lain gitu, supaya HMJM pun dikenal oleh pihak eksternal gitu. Oke, aku paham. Jadi kalau misal dari visi itu kan lebih membawa gimana HMJM itu di branding di orang lain gitu ya. Nah, kalau dari dulu emang HMJM ini memang punya branding sendiri, jadi waktu sampai ke orang luar tuh lebih kerasa vibes-nya kalau oh ini HMJM gitu. Jadi kamu lebih pengen ini ya, kalau ini aku simpulin kamu lebih pengen gimana cara HMJM itu bisa lebih berkembang, lebih menarik di mata mahasiswa luar, mahasiswa UM. Benar. Oke, ini last year. Coba kamu promosiin dirimu sendiri, karena di sini kan teman-teman pengen tahu ya, kamu seperti apa, terus apa yang akan kamu berikan ketika kamu jadi ketua. Oke. Halo semua. Jadi aku mau minta dukungan dari teman-teman semua buat milih aku jadi calon ketua HMJM periode depan. Sebenarnya aku itu orang yang kalau bisa dilihat, kalau belum kenal itu judes. Cuman kalau misalnya aku jadi ketua pun, aku harap HMJM itu bisa menjadi wadah buat yang di dalam maupun di luar HMJM, dan supaya aku ini bisa, bukan aku sendiri sih, dengan HMJM bisa membantu mengakomodasi kebutuhan kalian sesuai apa yang kalian perlu juga gitu. Jadi aku harap HMJM ini bukan jadi organisasi yang cuman buat HMJM sendiri, tapi buat kalian-kalian juga. Jadi jangan lupa pilih Cia nomor urut 2. By the way, oke, terima kasih Cia. By the way, kalau ngomongin nomor urut, kita sama loh. Iya, jadi kita sama-sama nomor 2 ya. Juga sekarang 2 gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau sama akan mengalami nasib yang sama gitu ya. Cuma tetap berusaha, tetap berdoa, tetap give the best for next gitu ya. Yes. Oke, itu aja sih mungkin Cia. Ada pesan-pesan lagi buat teman-teman semua yang nantinya akan jadi calon masyarakatmu. Calon generasi yang akan kau pimpin selanjutnya gitu. Ya, seperti yang tadi aku bilang, aku harap supaya nanti di periode depan siapapun yang akan terpilih jadi ketua, HMJM bisa lebih dekat maupun dari dalam dan juga dengan luar mahasiswa manajemen, IBM dan DBM khususnya, karena kita juga didirikan itu buat kalian-kalian juga. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya mau tanya-tanya sama HMJM gitu. Mungkin Lia mau ada note mungkin buat generasi selanjutnya. Boleh. Jadi kalau pesan-pesan ini mungkin lebih ke arah titip pesan ke anak bawah, maksudnya ke anak yang akan jadi calon HMJM selanjutnya. Ini kan kalian pasti ada regen ya, maksudnya ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kebetulan aku di sini dan teman-temanku yang sangat sama aku harus keluar dari HMJM karena harus dilanjutkan sama yang baru. Ya, generasinya Cia sekarang ini dan teman-temannya. Pokoknya gini sih, selama ini orang-orang
ngelihat kita promosi HMCM, promosi Ormawa yang seru kok, sebagai Ormawa banyak benefitnya dan lain-lain. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir itu manfaatnya bukan buat kita, maksudnya HMCM ini nggak cari orang buat ranking gitu ya, itu alasan kedua, alasan kedua. Tapi sebenarnya HMCM ini sebagai wadah buat kita berkembang gitu. Jadi walaupun kamu nggak masuk, kalian yang dengar podcast ini nggak masuk di HMCM, itu sebenarnya nggak membawa pengaruh gitu ya buat HMCM karena masih banyak orang yang gabung. Tapi itu nggak benar. Maksudnya apa ya? Di sini kalian kita ajak, kita motivasi buat ikut di HMCM supaya kita tuh bisa berkembang, supaya ada rankingnya juga. Tapi poin intinya adalah supaya kita tuh bisa sama-sama ngerti gitu loh bagaimana mencari pengalaman, terus cari sesuatu yang belum kita dapat sebelumnya. Dan ini adalah kesempatan buat kita memajukan diri kita sendiri gitu ya dari join HMCM ini gitu. Jadi jangan lupa untuk daftar HMCM, terus jangan lupa pilih kandidat yang kalian percaya supaya kalian nggak golput dan nggak nyesel ke depannya bakal dipimpin oleh orang itu. Gitu sih. Karena kan memang kalau mahasiswa apalagi online ini banyak golput ya, apalagi serba pengumuman itu online. Jadi mereka nggak memperhatikan sedikit aja udah nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan jangan lupa pantengin IG manajemen dan IG fakultas, sama ini IG universitas kalau kalian follow, karena di situ akan banyak cara-cara buat kalian pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, thank you Lia note-nya. Thank you Cia, terus semangat, tetap ngejalanin HMCM penuh on fire, terus jangan lupa pesan-pesan dari yang kamu dapatkan selama jadi pendidik tetap di semester periode awal ini gitu ya. Terus dibimbing angkatan bawahnya dengan baik. Kalau misal kamu jadi ketua, ya itu adalah peluang luar biasa buat kamu berkembang. Semangat ya. Semangat juga buat yang lain. Bye-bye. Bye-bye, see you on next podcast.